Assalamualaikum. Lanjut yuk di Pinang Bus Mafia bab 15. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung novel Virgo. Raka terlihat terbaring di kamar pasien. Terlihat Tonila yang menemaninya. Ajenglah yang langsung memberitahunya setelah Raka pingsan. Tony duduk dengan penuh khawatir. Meskipun dokter bilang Raka tidak perlu dirawat inap, karena hanya pingsan kelelahan saja. Salwa, ucap Raka bangun dari pingsannya. Bang, udah sadar. Syukurlah, kata Tony lega. Kok kamu bisa di sini, Ton? Gimana, Salwa? Belum sempat Tony menjawab, Raka sudah beranjak duduk. Bang, istirahat dulu aja, kata dokter, abang kelelahan, kata Tony. Aku udah nggak apa-apa kok. Raka berusaha bangkit. Ton, Salwa udah gimana? Kata Raka lagi. Kata temennya nanti kasih info kalau udah sadar bang. Jawab Tony. Raka beranjak keluar kamar dibantu Tony. Tony paham tak akan bisa menghalanginya. Santi dan Ajeng masuk di ruangan Salwa. Salwa, lo sadar? Kata Ajeng memekik lega. Raka yang berjalan mendekati kamar Salwa ikut masuk mendengar seruan Ajeng. Dia sangat lega. Salwa ingin menggerakkan badannya, tapi dia merasa sangat pusing. Ditatapnya orang-orang di sekelilingnya. Dia terharu melihat sahabatnya. Tapi yang paling dia perhatikan adalah lelaki tampan yang saat ini terlihat kusut, lemas, yang memandangnya dengan penuh haru. Mas Raka, kata Salwa spontan. Raka mendekat, ingin sekali menggenggam tangan Salwa. Tapi dia menahan diri. Pasien siap-siap di CT scan ya, kata perawat yang baru saja masuk. Raka bernafas lega, melihat wanita yang dikhawatirkannya sadar. Dia menyuruh Tony kembali ke kos Salwa untuk menyelidiki apa yang terjadi. Dan Tony langsung pergi melaksanakannya. Tony penasaran dengan apa yang dialami Raka. Sepanjang jalan, dia terus berpikir, bagaimana Raka bisa begitu pedulinya dengan Salwa? Hutang budikah? Keluarganya? Atau cinta? Masa iya cinta? Selama ini dia tak pernah melihat Raka mencintai. Dia hanya tahu Raka paling sayang dengan sang adik. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, tak bisa menebak apapun lagi soal Raka kepada Salwa. Raka tak sengaja ketiduran, menunggu di sofa ruangan Salwa. Begitu Salwa dan sahabatnya masuk, mereka sedikit kaget melihat Raka tidur. Biar saja Mas Raka tidur. Dia terlihat kurang sehat, kata Salwa. Sahabatnya hanya mengangguk saja. Sejujurnya, mereka juga syok dengan kejadian yang tak disangka-sangka hari ini. Gimana ceritanya, aku bisa sampai sini. Dan kenapa ada Mas Raka juga di sini? Tanya Salwa pada kedua sahabatnya. Kita juga nggak tahu kamu kenapa. Pas kita mau jemput lo ke acaranya Mas Raka, kita masuk kamar lo tuh. Lo udah pingsan, apalagi kepala lo berdarah. Gue dan Santi panik banget bingung mau gimana. Terus spontan aja gue hubungi Mas Raka. Jawab Ajeng. Andai lo tahu saat itu gimana paniknya Mas Raka. Gimana dia peduli sama lo, kata Santi kemudian. Salwa terdiam.
Mas Raka, dia beneran sepeduli itu sama aku, kata Salwa di dalam hatinya. Salwa mengingat-ingat kejadian yang dia alami saat bersiap ke acara Raka. Oh, Salwa ingat, dia antusias ke acara itu. Dia terpleset sabun cair yang tak sengaja tumpah waktu itu. Dia menceritakan kejadian itu pada kedua sahabatnya. Ya Allah, Salwa. Untung ya, alhamdulillah lo gak parah. Semoga hasil CT scan-nya bagus ya, Wah. Tapi gue lega, gue kira ada rampok atau orang jahat gitu masuk ke kos lo, kata Santi sambil memegang tangan Salwa. Makasih ya, aku bersyukur ada kalian, kata Salwa memeluk dua sahabatnya. Waalaikum, ucap Raka memasuki ruangan itu. Waalaikumsalam, jawab perempuan di dalam sana. Wah, gimana keadaanmu? Yang sekarang kamu rasain kayak apa? Masih sakit kepalanya? Tanyanya kepada Salwa. Alhamdulillah, Mas. Salwa enakan. Nggak sepusing tadi sih kepalanya. Tapi nggak apa-apa kok, Mas. Ini laporan CT scan kamu, Wah, katanya sambil mengeluarkan hasil print CT scan dari dokter. Ini gimana maksudnya, Mas? Kata Salwa membolak-balikkan kertas itu. Kata dokter gini, ada pendarahan sedikit di kepalamu, tapi sangat kecil. Dokter bilang nggak apa-apa, suruh istirahat aja, tapi kalau kamu nanti pulang, masih merasa selalu pusing, harus langsung kontrol. Salwa menganggukkan kepalanya, memberi isyarat bahwa dia mengerti. Alhamdulillah ya, Wah. Kamu nggak usah ngampus dulu. Pokoknya istirahat dulu, Wah, kata Santi. Salwa sementara tinggal aja di tempat gue. Gue nggak tega biarin lo sendirian di kosan, ucap Ajeng menimpali. Aku nggak apa-apa. Aku udah nggak mau ngerepotin kalian. Nggak mau makin ngerepotin lagi. Lihat dong aku. Kan sehat, nggak apa-apa, kata Salwa mencoba meyakinkan. Kalau lo nggak mau, gimana gue hubungin ayah lo? Masa iya lo sendiri di kos? Eh, jangan. Aku nggak mau mereka jadi kepikiran. Makanya lo tinggal aja di tempat gue. Nggak ngerepotin. Biar sekalian Santi juga sementara di tempat gue, kata Ajeng membujuk lagi. Salwa, aku nggak akan biarin kamu sendirian di saat kayak gini. Kamu tinggal di rumahku ya. Tenang aja, di sana ada Bu Inah. Aku jamin kamu aman dan terurus kalau di tempatku, ucap Raka kepada Salwa. Santi dan Ajeng langsung melongo mendengar ajakan Raka. Tak kalah, Salwa juga tak percaya. Maaf Mas Raka, kita kan bukan muhrim. Gak mungkin aku tinggal di tempat kamu, Mas. Lagi pula, udah ngerepotin Mas Raka banyak juga, ucap Salwa menolak dengan halus. Tenang aja, nanti aku sama Tony tinggal di tempat lain dulu. Kamu gak usah khawatir, bujuk Raka lagi. Ucap Salwa spontan. Ya Tuhan, bagaimana ini, batin Salwa. Maukah Salwa menerima ajakan Raka? Kira-kira mau nggak ya? Stay terus di channel Novel Virgo. Ditunggu bab selanjutnya ya.